udah aku bilang tuh, aku pengen SMA di Jogja tuh udah mulai dari SD. Kamu percaya nggak? Percaya nggak? Enggak lah. Masih Iya, serius. SMA mu kan Stella. Duce. Pronunciasinya gimana sih? Stella Duce. 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 Tapi disingkatnya Stece. Stece. Oke. Dan akhirnya kamu kayak jatuh cinta gitu sama sekolahnya. Iya, fall in love ya. Ada orang jatuh cinta sama sekolah ya. Saya. Dijabarkan dalam satu kalimat gitu. Stece adalah Malah cewek semua. Ya, ada namanya makeup. Makeup, tapi nggak yang sampai kayak kelas kita yang nginep itu. Nggak sampai. itu jalan-jalan doang berarti nggak Enggak, dong. cuma makan malam. Cuma makan malam terus ada Itu bukan games. makrab sih, itu dinner. Iya. Ya, maksudnya apakah cuma perlu duit banyak, apakah perlu otak pintar juga? Wah, butuh otak juga. Karena aku harus 2 kali. 2 Ujian. kali berjuang, maaf. Wah. Aku pertama kan Japres kan, Jalur ujian. Balik lagi di konten nama juga mahasiswa, dan sekarang ini udah masa-masa lagi mulai masuk lagi setelah libur lebaran dan selesai UTS. Nah, sekarang aku bersama temen sekelasku lagi, masih mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya semester 2. Namanya Gisela Fania Sadin Putri, betul? Orang Surabaya, tapi menyamar pendidikan di Jogja. Bisa ceritain nggak kapan kamu pindah dari Surabaya ke Jogja dan apa motivasinya? Oke, aku pindah ke sini tuh dari 2019 waktu mau masuk SMA. Covid itu kapan? 2020. 20. 1 tahun sebelumnya. Iya, setelah sebelum Covid. Kita berarti masuk SMA 2019. Iya, kan Juli. Juli. Oke. Oke. Oh iya sih, betul. Terus kamu dari Surabaya nih. Ibaratnya kota Surabaya sama kota Jogja menurutku pribadi lebih bagusan Surabaya dong. Ya, itu kan Ini menurutmu. secara perekonomian gitu loh, Ya. mungkin menurutku. Terus kenapa kamu mau pindah ke Jogja? Nggak tahu tuh, aku pengen aja gitu. Kayak ini itu udah aku bilang tuh, aku pengen SMA di Jogja tuh udah mulai dari SD. Kamu percaya nggak? Percaya nggak? Enggak lah. Serius. Masih serius. Jadi ya gimana sih ceritanya tuh, jadi aku kan punya sepupuku tuh kan SMA di Jogja juga. Sepupumu di tua. Jadi dia Ceritanya SMA udah lulus duluan SMA. dong. Udah lulus SMA. Pas aku main ke Jogja dulu SD, aku istilahnya nemenin dia ngambil ijazah. Oke. Terus aku ikut main ke sekolahnya kan, terus aku lihat sekolahnya bagus kayak keren gitu kan. Terus aku kayak bilang, Mbak, sekolahnya kok keren gitu, kok kayak keren gitu kan. Terus kata dia, oh iya nih emang sekolahnya bagus, tapi sekolahnya cewek semua gitu Oke. kan. Ini sekolahnya cewek semua. Terus aku bukan masalah cewek semua apa enggak gitu. Terus aku tiba-tiba pengen aja gitu, aku pengen SMA di Jogja gitu. Berarti bisa dulu. ya SMA mu kan Stella. Duce. Pronunciasinya gimana sih? Stella Duce. 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 Tapi disingkatnya Stece. Stece. Oke. Berarti kamu pas SD sudah pernah menginjakan kaki di Jogja, dan khususnya Stece ini Udah. nemenin sepupumu. Dan akhirnya kamu kayak jatuh cinta gitu sama sekolahnya. Iya, fall in love ya. Ada orang jatuh cinta sama sekolah ya. Saya. Dan akhirnya bercita-cita buat sekolah di Stece juga. Ya. Dari SD. Dari SD. Enggak, awalnya bukan STC. Pertamanya Funlit. Aku pertama lihatnya tuh Funlit. Oke. Ya, jadi aku kalau dulu tuh Funlit kan. Aku Funlit terus ya ke Jogja kan pasti main-main ke Semarang dikit, kalau nggak ke Solo kan. Terus kan dia kan pasti ngelewatin, bukan ngelewatin sih, kayak pasti ke daerah Muntilan gitu kan. Nggak tahu lewatin apa sih, nggak sih? Nggak tahu, berjogja juga belum setahun. Ya pokoknya gitu lah ya, pokoknya nyentuh lah ya. Pokoknya nyentuh Muntilan gitu kan. Terus kan lihat ke Funlit, tapi lihatnya di depannya aja, nggak yang sampai masuk ke dalam gitu kan. Udah lihat aja, udah cuma gitu aja. Aku lihatnya Funlit tapi kepanggilnya ke sini, jadi itu kan bagus juga. Singkatnya Stece adalah SMA yang dijabarkan dalam satu kalimat. Stece adalah Malah cewek semua. Kan orang kalau cewek semua. berarti itu yayasan Katolik. Katolik. Terus kalau nggak salah ada Stece 1, Stece 2 Ya, di Jogja ini. ya. Stece ada buka cabang.
kota lainnya? Nggak ada, only in Oh, Jogja, Jogja. only. Terus ada kayak perbedaan nggak antara stage 1 dan stage 2? Kalau nggak salah, stage 1 itu mungkin orang-orang yang lebih pintar. Ya menurut orang-orang gitu ya gitu. Itu betul nggak sih kayak rumor-rumor itu tuh? Menurut pandangan orang gitu, karena aku sendiri tuh kalau ditanya orang, mbaknya sekolah di mana, sekolah di STC gitu, pasti orang itu jawab, wah STC ini isinya orang yang pintar-pintar semua ya, amin gitu kan, supaya pastinya tak aminkan gitu. Padahal sebenarnya kalau yang aku lihat ya STC, Stero tuh sama aja gitu, Stero? Stero, Oh, dua. itu dari Stero. kompleksnya tuh Stero mana juga. sama mana? Apanya? Stage 1 sama stage 2 itu berapa bintang atau Enggak, kayak jauh. Stero tuh kalau nggak salah di Trenggono, asramanya di Jalan Trenggono itu jauh. Itu lumayan jauh itu. Tadi kamu stage 1. Stage 1. Terus kehidupan SMA yang isinya perempuan semua itu gimana? Hah? Kehidupan SMA yang isinya perempuan semua. Karena aku nggak terbayangkan karena kan SMA-nya biasa reguler negeri gitu. Reguler. Dari sini nggak reguler. Lebih ke planning gimana? Iya gitu. Bagus. Hah? Gimana rasanya perempuan semua gitu loh, nggak ada laki-lakinya gitu? Apakah ketika kuliah sekolah di stage 3 tahun kagok lihat laki-laki? Enggak sih, nggak kagok juga. Tapi ya emang sekolah cewek semua. Tapi aku nggak kaget sih kalau aku sendiri aku nggak kaget. Kita nggak kaget. Nggak kaget? Nggak, apa yang paling shock gitu, mengejutkan? Aku tuh having fun aja, jadi masuk SMA having fun, masuk asrama Nggak having kayak, fun. aduh pengen kenal cowok gitu. Enggak. Kalau kenal cowok pun ya ada namanya malam kakak, tapi enggak yang sampai kayak kelas kita yang nginep itu. Enggak sampai. Itu jalan-jalan doang berarti nginep Enggak, dong? cuma makan malam terus ada Itu bukan games. masak sih, itu dinner. Iya sebenarnya iya gitu. Tapi anak SMA masa mau diajak nginep? Oke. Anak orang anjir lo ajak nginep. Terus katanya anak stage itu cantik-cantik, betul nggak? Amin. Iya betul. Betul. Karena cewek semua. Iya sih, betul juga sih. Betul. Tapi kebanyakan katanya anak stage itu cantik. Kebanyakan ya. Masuk stage susah nggak? Masuk STC dibilang ya lumayan. Susah nggak? Mahal nggak? Lumayan. Oh mahal. Lumayan. Berarti mungkin dari anak-anak stage juga dari kelas ekonomi yang cukup mumpuni. Cukup mumpuni. Terus juga maksudnya apakah cuma perlu duit banyak? Apakah perlu otak pintar juga? Wah butuh otak juga. Karena aku harus 2 kali. 2 Ujian. kali berjuang maaf. Wah. Aku pertama kan Japres kan jalur Jalur presiden. Enggak. Oke. Enggak, aku jalur prestasi, jalur Oh. rapot kan. Jalur rapot, tapi belum lulus karena matematika. Aku kan emang nggak suka gitu kan, nggak Ya, suka banget sama. matematika kan. Jadi kalau SMA gitu, jadi nggak lulusnya cuma karena MTK gitu kan. Matematika. Iya cuma matematika. Padahal ya, kan aku ke IPS kan, aku ke IPS. Padahal nilai yang buat IPS udah cukup. Tinggal matematika doang. Dan akhirnya lulus di jalur keduanya. Jalur tes 1, Tes gelombang 1. pertama. Seneng nggak? Seneng. Wah gitu rasanya. Seneng. Bangga pada diri sendiri. Banget. Dan itu kan impian aku. Selain Fundit ya. Selain aku lihat Fundit, stage itu impian sekolah itu. Terus kalau aku tanya ke temen-temen di SMA ya, dulu saya SMA kayak gimana? Kira-kira mereka akan jawab apa? Kamu harusnya tanya ke mereka sih sebenarnya, jangan tanya ke aku sebenarnya. Tapi kalau yang dari aku dengar ya, dari kakak-kakak asrama atau kakak Cia tuh netral. Jadi mau sama siapa aja tuh ya Oh, ya bagus gitu loh katanya. supel bergaul nggak? Katanya iya, Oke. katanya. Berorganisasi ya? Enggak. Tapi di sini ya diakomodir kayak orang OSIS, ada Ada. siapa gitu. Ini sebenarnya kayak sekolah pada umumnya, ada OSIS, ada pramuka, ada apa gitu. Ya cuman bedanya cewek semua. Orang seksi itu ada yang selebgram nggak sih? Ada selebgram, nggak tahu, kayaknya nggak ada. Tapi begitu lulus pasti langsung jadi pada ubah semua. Masuk CC itu asrama kan? Ya. Jadi di CC bisa asrama, bisa nggak asrama gitu kan? Bisa. Asrama biasanya anak-anak yang dari luar. Ya. Pokoknya yang rumahnya nggak dekat sama sekolahnya. Yang luar juga.
Itu di asrama itu bebas kah atau kayak nggak boleh bawa HP itu apa? Ada Satu larangan? bulan pertama nggak boleh. Jadi 1 bulan pertama HP itu disimpan. Jadi istilahnya karantina. Jadi 1 bulan masuk asrama ada yang namanya karantina. Jadi nggak boleh pegang HP 1 bulan. Tujuannya apa ya? Supaya kamu terbiasa di asrama. Oh, jadi mungkin kalau 1 bulan pertama kita dikasih HP, kita nggak keluar bersosialisasi. Itu juga nggak boleh keluar itu. Hah? Iya. Maksudnya juga Nggak bersosialisasi. cuman boleh sekolah dan ke asrama selama 1 bulan itu. Jadi kamu selama karantina 1 bulan pertama itu hanya boleh ke sekolah dan asrama. Itu struggle nggak sih? Enggak, aku enggak. Nggak bawa HP sebulan tuh. Oh iya, kalau struggle iya. berita ini. Kalau struggle iya, karena kan 1 bulan itu kan sudah mulai sekolah biasa kan. Udah mulai sekolah biasa kan setelah mos kan cuma 3 hari, sisanya kan udah sekolah biasa. Kalau sekolah biasa nih kan HP masih kamu karantina, disimpan. Jadi itu struggle juga. Gitu loh. Terus ada pengalaman unik nggak selama asrama? Staging. Unik. Banyak. Ngeri nggak? Ngeri nggak? Ngeri. Kayak horor-horor gitu asrama. Ada. Asrama tuh nggak menutup kemungkinan, asrama tuh pasti ada. Ada urban legend kah di asramamu itu? Enggak sih, enggak ada sih. Bener itu dia maksudnya. Misalnya, aduh berarti gimana ya? Mungkin ada anak yang di sudut ini ada penunggunya ini, sosoknya ini. Gitu. Nunggunya ada. Dan itu turun-temurun? Oh, turun-temurun nggak? Misalnya kakak kelasnya pasti bilang yang mungkin ramai di daerah ini. Ya. Hati-hati ya. Ada. Akhirnya turun. Kalau yang teman-teman ada. Anak asrama 3 lantai lagi. 3 lantai jadi tiap lantai itu pasti ada. Ini nggak kayak ini nggak? Kamu nonton Pengabdi Setan 2 nggak sih? Enggak mau juga. Ada rusun gitu. Terus kamu kan kalau ngekos kan satu ruangan satu orang ya. Nah, kalau asrama kan katanya satu ruangan itu beberapa kasur, beberapa orang. Tuh. Itu rasanya gimana? Terus dinamika apa yang terjadi di kamar itu? Apakah satu kamar itu jadi bestie, ngegeng gitu atau Justru itu tujuan kamar, nggak boleh ada jepretan. Jadi Oke. kamu satu kamar tuh dicampur kelas 10, kakak kelas 11, kakak kelas 12. Jadi Oh, dicampur. berarti nggak seangkatan gitu ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti senioritas itu nggak ada? Nggak ada. Sohib semua ya? Oh iya. Tapi tetap ya kan gimana pun juga itu kakakmu gitu kakak Respect, sama. harus. Jadi tetap respect. Oh gitu ya? Iya. Kamu nggak ngebayangin kan? Nggak ngebayangin gimana kan? Awkward nggak awal-awal? Oh, kalau awal pasti awkward karena kamu kan harus ini kan masa orientasi asrama. Jadi ada 2 kali. Jadi kalau kamu anak asrama itu ada 2 kali orientasi sekolah sama asrama. Asrama Ospek 2 kali. Asrama di ospek 2 kali. Nggak bohong serius. Asrama 3 hari, sekolah juga 3 hari. Jadi total kamu Mungkin kalau ospek kan dia kelompoknya berarti kelompok kamar itu. enggak berkelompok karena kita orientasi asrama tuh kakak-kakaknya belum datang. Oh iya, Iya. kita kan yang baru ya. Iya kita yang baru, jadi harus masuk lebih dulu kan sebelum kakak-kakaknya. Nah kita istilahnya 3 hari itu dijelaskan dulu tentang tradisi asrama tuh harus gini sama kakaknya harus gini. Nah supaya nanti kalau kakak-kakaknya udah datang kita udah siap. Kita tinggal kenal sama kakaknya, kita udah siap. Kita udah tahu tradisi asrama Tapi sama kakaknya. kakaknya juga welcome apa? Kakaknya juga welcome. Iya. Kok welcome? Seneng mereka mau kan? Malah dibimbing bahasa Jawanya diemong. Emong itu apa? Emong itu di emong. Ya aku paham di emong, Bahasa tapi apa ya? bahasa Indonesia ini di emong itu semacam dibimbing karena kamu Dibimbing. lebih muda dari dia dan dia lebih banyak pengalamannya jadi dibantu gitu. Iya dibantu di emong, dibimbing. Dan Emong as. Terus pelajaran apa yang paling nggak enakin selama yang paling matematika masih? iya itu dari zaman aku SD, SMP, SMA mau banget aku sih. Oke, yang favorit deh. Yang favorit. Aku kan karena dulu IPS jadi aku suka sosiologi. Sosiologi. Tapi iya aku kan IPA, tapi aku minatnya geografi. Ada satu pelajaran dari IPS yang masuk ke IPA, namanya minat, dapetnya geografi. Tapi pada akhirnya mulai akhir-akhir kan
milih ujian SBMPTN kan? Antara mau saintek apa sosum. Nah, aku kan linjur akhirnya karena pengen itu kom. Oh, kamu udah dekat sosum? Iya, padahal saintek 3 tahun. Terus akhirnya apa ya? Akhirnya aku kan dapat kelas tambahan kayak ekonomi, geografi, apalagi? Sosiologi sama itu lagi? Sejarah minat. Kalau ada sih, ada nggak sejarah minat? Sejarah, ya, pokoknya ada 4 kalau nggak salah. Iya. Nah, sosiologi itu kayak ternyata ilmu seru ya. Iya sama. Tapi- makanya aku sosiologi. Belum tentu seru sepenuhnya karena ya aku itu diajarin cuma dasar-dasar yang awal-awal. Dasar-dasar awal-awal kan mungkin oh ternyata gini ya. Kamu itu dulu IPA, IPS atau ada yang lain kayak penjurusan lain? Bahasa. Di stage ada berapa penjurusan? 3 IPA IPS. IPA. Milih nggak? Atau karena dipilih? Milih. Kenapa bahasa? Kenapa kamu pilih bahasa? IPS. Tadi kan bahasa katanya. Aku stage itu ada 3, MIPA, Oh, IPS. sorry. Nah, Kamu IPS. aku milih ke IPS. Kenapa kamu pilih IPS ya antara dua lain? Bahasa? Belum lagi kimia. Aku udah nggak mau ngebayangin kimia gimana. Bahasa nggak tahu. IPS. Akhirnya nih, tingkat 17. Kamu minat ke negeri? Minat lah. Apa negeri Gini dia? loh, sekarang aku tanya, siapa sih yang nggak minat negeri sebenarnya? No, negeri yang bonafit. Negeri tier 1. Negeri apa ya, kampus-kampus negeri yang top nomor 1-nya Indonesia gitu. Tapi kalau tier 2, tier 3 nggak tahu sih, tapi menurutku enggak. Kamu minat negeri? Belum minat. Negeri yang kamu minat, paling minat? Ya yang di sini. Yang sering. Apa ya? Itu sebut dong? Ini boleh disebutin. Boleh. GM. Dan aku wawancara cukup banyak orangnya. Ya. Kalau ditanyain kampus negeri yang paling kamu dambakan datang bisa masuk itu apa? UGM. Pada jauh UGM. Kenapa UGM itu kerap jadi primadona? Aku nggak menambahkan banget. Tapi kalau dipilih negeri ya udah pilih UGM. Karena kan itu Prodi apa? komputer. Jadi kamu udah menambahkan hatimu pada ilkom dulu sebelum milih Iya. universitas. Tapi kamu ujian ini nggak? UTBK. UTBK atau dapat kuota SNPTN? SN-nya enggak. Karena pemilihan dari sekolahnya lumayan ketat. Tapi bukannya kalau stage bagus-bagus akan dapat kuota SNPTN? Enggak juga. Enggak tentu. Temanku aja yang perkiraan ini bakal lulus SNM ternyata enggak lulus. Karena pemilihan dari sekolah ketat, dari negerinya sendiri juga ketat kan. Jadi sama-sama ketat. Jadi semakin kecil. Terus UTBK masuknya daftarnya mana aja kan bisa pilih 2 tuh. Kamu daftarnya mana aja, terus pengalaman ujian lu itu gimana? Oke, ini Ilkom. Ilkom, dimana pun aku Ilkom. Oke. Karena sebelum lanjut dulu ya, aku tuh keinget kata guru BK aku. Anak STC itu sebenarnya bukan terlalu berfokus pada univnya, tapi pada jurusannya. Jadi kamu mau di univ manapun nggak masalah, tapi ya jurusannya harus itu. Fakultasnya harus itu. Kata guru BK aku, anak STC itu biasanya tidak terlalu fokus pada univnya, tapi fakultasnya aku harus itu. Sesuai dengan minatmu itu kan? Sesuai dengan minat juga kan. Terus pengalamannya gimana tuh? UTBK. Kalau aku UTBK hari pertama, Nah, kita kalau nggak salah 17. Itu masih puasa kalau nggak salah, atau hari pertama, tapi akhirnya dapat sesi kedua, siang ke sore. Dari tanggal 20 siap pilih 1. Aku daftar, aku kira kalau daftar lebih awal itu aku bisa pilih hari. Salah. Jadi daftar lebih awal karena kuotanya masih setengah, aku bisa pilih hari bebas kok. Ternyata sistemnya itu pilihin karena aku daftar yang awal-awal, jadi masuknya awal-awal. Kamu jadi gimana? Ujiannya di mana apa gimana? Di mana? Biasanya kan kalau aku mungkin area Cilacap nggak ada universitas negeri ya. Jadinya paling dekat ya Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto.
kamu kan biasanya ujiannya di komputer, Universitas Negeri kan terdekat. Kemana? Kamu jenis Surabaya? Di Erlangga, Universitas Erlangga. punya tuh Jawa Timur bukan punya banyak univ banget, dan bahkan di teman-temanku itu mungkin Jogja, Semarang itu banyak, Bogor, Jakarta banyak. Yang bisa nembus ada Jawa Timur, Erlangga, terus Brawijaya, apa lagi bikin yang gede-gede di sana. Itu ya ampun, nggak ada, belum ada yang tembus. Belum ada yang tembus. Dengan kemegahan kampus-kampus di Jawa Timur deh. Kenapa kamu pilih? Apa sih? Oh, kenapa Atma ujung-ujungnya? Sorry deh, gini deh. UTBK terima nggak? Enggak. Enggak. Oke, tapi akhirnya pilih swasta, nggak pilih mandiri. Enggak sendiri. Jadi Oke. langsung jelas swasta aja gitu. Swasta yang pertama terpikirkan. Ya, Atma. Karena kan kalau swasta itu kan masih bukanya sebelum PTN kan. Buka pendaftaran sebelum PTN kan. Nah, Atma ini kerjasama sama sekolah. Sekolah mana? Sekolah aku lah. Iya. Sekolah aku dong. Bukan kayak apa paling nggak mungkin ada yang hubungan nama STC karena mungkin bisnis sama-sama Katolik mungkin ya. Mungkin ya. Di Bito mungkin juga, iya nggak sih? Dan begitu mungkin juga kan. Habis itu nah kerja sama sekolah dan bukanya awal gitu kan. Jadi kayak udah aku dan aja. Kalau misalnya aku coba Atma boleh enggak gitu. Kunci dulu swasta. Kan kunci dulu swasta nanti coba berapa baru coba PTN. Ya udah nggak apa-apa coba aja Atma gitu. Kamu dulu gelombang berapa? Satu paling awal lagi. Karena kan sama sekolah kan nggak mungkin yang belakang kan. Iya, sekolah pun iya sih. Betul. Di potongannya lumayan tuh ya. Tapi ada potongannya kan? Sudah di sini nih. Iya deh. Iya. Oke. Tapi kamu melihat Atma itu emang kampus bagus apa karena ya cuma cari background doang sih sebelumnya? Katanya kalau swasta bagus. Kalau untuk kategori swasta ya aku yang bagus. Oke. Terus emang baik kok. Ditambah lagi ngomong Atma ilmu tuh bagus. Udah tambah yakin. Aku masuk Atma ini karena emang dicari ini kan, aku dapat ilkom dari rumah. Tapi emang negerinya nggak tinggal di Bima. Karena dapat ilkom, cari dong bikinnya kampus swasta dengan ilkom terbaik Indonesia di Google. Keluar tuh stasiun dari kampus swasta yang mahal-mahal. Kayaknya ekonomiku cukup bisa masuk ini Atma Jaya deh. Atma Jaya ilkomnya bagus. Ini daftar Atma Jaya. Berapa? Oh, 3 tuh berarti tahun 2000. transisi antara SN dan SBMPTN. Berarti setelah SNPTN tuh ujian apa ya? Atau kayak penyortiran gitu, tapi sebelum SBMPTN. Tapi statusnya aku ujian SBMPTN belum berstatus, kalau nggak salah ya, belum berstatus keterima di sini. Belum hasilnya belum itu. Terus setelah masuk nih ya, apa ya? Kamu rasanya senang kah? Gembira atau gimana sih? Rasanya yang kamu rasakan? Senang. Kenapa senang? Hah? Kalau itu aku nggak clear. Ini sih. Terus akhirnya dreams come true, aku bisa masuk prodi ilmu komunikasi. Iya, intinya aku senang sih bisa di ilkom gitu. Intinya nembus ilkom aja udah bangga gitu. Kenapa kamu hatimu tertamak pada ilmu komunikasi? Ilkom itu kedua sebenarnya. Sebenarnya aku nggak kepikiran juga mau ilkom. Aku pertama lihatnya HI sebenarnya. HI. HI. Tapi masih ilmuwan HI masih sosial, masih fisik nggak sih? Mas, enggak tahu sih tergantung banget kan. Iya sih. Tapi mungkin masih ranah sosial gitu kan? Si mas sosial. Terus kenapa kamu ini kan HI nomor 1 itu ilkom. Tapi kenapa kamu UTBK-nya ilkom, cari swastanya ilkom? Nah semenjak itu aku mantepin hati karena kakakku Aku ilkom. ilkom. Di? Enggak. Jadi fun fact itu salah satu alasan aku UTBK di Erlangga karena biar diantar kakakku. Karena kan satu hari sebelum itu kan kita harus survei tempat kan? Iya kan? Karena wajib survei tempat. Nah aku survei tempat tuh ya diantar kakakku. Kamu nggak survei tempat? Tapi kudu. Iya, ada sih ya. Apa yang dikerjakan
aja udah beda gitu. Bahkan aku sampai kepikiran kayak wah ternyata gini ya, maksudnya kalau kamu mau lingkungan perkuliahan ternyata kayak gini. Maksudnya omongannya aja udah kelihatan dewasa atau ya bisa dibilang gitu sih kalau dari pandanganku. Dewasa dalam konteks positif ya? Iya, bukan yang dewasa yang negatif. Ya aku mikirnya positif. Iya, maksudnya positif. Base-nya nggak yang bisa jago yang sampai fasih banget enggak. Tapi gini loh, kalau orang ngomong bahasa Inggris tuh paham, tapi balesnya tuh lah yang butuh mikir lama gitu. Bahasa Inggris pasif. Aku mendapatkan coach dari banyak member NCT. Mereka tuh ada bilang, kamu tuh boleh punya 1000 alasan buat sedih, tapi setidaknya ada satu aja yang buat kamu tersenyum. Gede. Itu kayak kalau teman-teman lihat ya, ini tuh kayak foto yang dikirim ke grup WhatsApp orang tua pagi-pagi tuh kan?